Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, bisa jadi Ahok ini kalau Pak Ganjar kalah akan merapat dan mendukung Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Karena apa? Melihat dengan perseturuan Prabowo hari ini begitu kan ya. Melihat bagaimana Pak Jokowi tidak bisa bekerja katanya begitu kan ya. Gibran tidak bisa bekerja, bukti nyata mereka tidak bisa bekerja katanya begitu. Jadi walaupun ya seorang Ahok sudah mengatakan seperti itu, cukup nampaknya begitu kan. Kalau kita didasarkan pada sebuah realitas ya, bukan tidak mungkin ternyata kemenangan Anies Baswedan itu sudah di depan mata. Ketika Ahok turun ya, walaupun Pak Ganjar misalnya kalah ya, mereka tidak akan bisa berlabuh kepada Pak Jokowi begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kritikan Pak Jokowi ya sangat luar biasa. Pertama, apakah Pak Jokowi bisa bekerja? Ya, terus kemudian apakah Gibran bisa bekerja? Dan disitulah ya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu Ahok ya, apalagi PDIP sudah berkoalisi misalnya dengan Anies Baswedan, bukan tidak mungkin mereka akan memenangkan ya Anies Baswedan. Lupakan ya masalah yang lalu 2017 yang lalu begitu kan. Jangan dibawa sakit hati begitu kan. Jadi bisa saja Ahok akan membantu Anies Baswedan. Jadi kan asik di situ begitu kan. Ahok membantu ya kemenangan Anies Baswedan. Bisa saja terjadi dengan asumsi apa yang disampaikan Ahok bahwa Pak Jokowi dengan kritikan-kritikan yang lantang, Pak Jokowi tidak bisa bekerja. Ganjar juga tidak bisa Gibran juga tidak bisa bekerja. Apa yang mau dibanggakan? Dengan pernyataan seperti itu tim TKN oleh Prabowo yang menyerang habis-habisan mereka. Ya serang sana sini begitu kan ya. Dikritik habis-habisan. Bahkan seorang Erick Thohir juga ya mengatakan, saya tahu kok kinerja Ahok katanya begitu. Ada lagi TKN Prabowo mengatakan, saya tahu ya bahwa Ahok itu adalah sebagai sebagai dari tahun ke tahun begitu kan ya. Hanya kontroversi saja. Sebenarnya mereka juga tidak bisa kerja katanya begitu kan. Ada yang berspekulasi begitu kan ya, seperti Pak Luhut mengatakan begini, kalau nggak salah begitu kan ya. Ya Ahok itu ya orang-orang yang kemudian mengkritik Pak Jokowi tidak bisa bekerja, yang lain tidak bisa bekerja, biasanya orang-orang yang bermasalah katanya begitu. Jadi dari asumsi inilah bukan tidak mungkin ya Ahok ini akan bisa memenangkan ya dan membantu kemenangan Anies Baswedan di situ begitu. Jadi masyarakat bisa memahami hal-hal spontanitas dengan strategi-strategi ini begitu. Kalau Pak Ganjar kalah begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya begitu kan, saya yakin dan saya yakinnya karena memang elektabilitas Pak Ganjar ini sangat memanas begitu kan ya, sangat mengkhawatirkan, maka bisa saja mereka kalah. Kalau kalah PDIP mau berlabuh kemana? Kecuali memang ada kalkulasi politik bergabung kepada Pak Jokowi. Tapi rasanya kalau gabung kepada Pak Jokowi, ya gimana begitu kan? Apakah tidak malu? Ya yang namanya politik tidak ada kata-kata seperti itu sebenarnya begitu. Jadi masyarakat bisa memahami hal-hal seperti itu. Apa yang disampaikan Ahok ini menjadi cukup sakit sesak napas dan bahkan kepanasan telinga seorang Jokowi di situ begitu kan. Dianggap tidak bisa bekerja. Tapi nampaknya rupanya 9 tahun kemana saja begitu. Nah, seorang Ahok ke 9 tahun ya, kalau Pak Jokowi tidak bisa bekerja kemana aja. Nah, itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Artinya saya sudah menduga dari sejak awal begitu kan. Yang namanya politik itu tidak ada persaudaraan, tidak ada kawan, tidak ada lawan, tapi atas nama rasa kepentingan. Kalau seseorang punya kepentingan, pasti dukungnya adalah si A, si B, si C dan sebagainya begitu kan. Jadi masyarakat untuk menentukan pilihan kita secara rasionalitas ya
Ahok akan membantu Anies Baswedan secara rasionalitas. Tetapi secara politik ya belum tentu juga begitu kan. Ya bisa saja golput. Masa sebagai bangsa Indonesia begitu kan, sebagai pejuang demokrasi mau golput begitu kan. Ya logikanya terjebak di situ begitu. Sehingga masyarakat hari ini banyak ya mengatakan peluang-peluang seperti ini bisa terjadi. Peluang koalisi Anies Ganjar di Pilpres 2024 dinilai makin tipis setelah Ahok bergabung untuk kampanye Ganjar. Anies menanggapi peluang koalisi itu santai-santai aja, tidak ada masalah. Mengapain? Gak kata Anies Baswedan begitu kan. Anies Baswedan mengatakan ya silakan begitu kan. Ini kan semua orang punya pilihan masing-masing. Tapi nampaknya Ganjar Anies atau Anies Ganjar nampaknya sudah di depan mata ya dari debat kemarin kok saling curhat begitu kan. Bukan tidak mungkin kalau Pak Ganjar kalah akan berlabuh kepada Anies Baswedan, kalau Anies Baswedan kalah berlabuh kepada Pak Ganjar. Bukan tidak mungkin seperti itu. Ini kan masalah soal politik sebenarnya begitu. Jadi saya berasumsi dan berkesimpulan Ahok saja ya kalau Pak Ganjar kalah bisa saja memenangkan Anies Baswedan. Ya, yang namanya persaudaraan di situ, lupakanlah 2017 yang lalu yang begitu menyakitkan begitu kan. Jadi lupakan ya namanya politik, ngapain kita harus flashback ke belakang begitu kan ya. Kita tujuannya adalah bersama rakyat, bersama-sama dengan para pemimpin, ya tujuannya adalah masa depan. Itu poin penting dari kita begitu kan ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan adanya berita yang cukup menarik, ya ini. Kata Anies soal peluang koalisi dengan Ganjar setelah Ahok turun gunung. Dari beberapa wacana koalisi antara kubu Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD, ya kembali disorot. Peluang koalisi paslon nomor urut 1 dan 3 ini dinilai menipis setelah Basuki Cahayapurnama Ahok turun gunung kampanye Ganjar. Mengapa? Ya apakah Ahok sebagai penghalang? Tidak juga begitu kan. Justru Ahok mengkritik Pak Jokowi di situ. Capres nomor 1 Anies Baswedan bukan suara soal kemungkinan koalisi itu. Dia mengatakan semua tergantung hasil pada putaran pertama Pilpres 2024. Kita belum tahu hasilnya putaran 1 begitu kan. Putaran 1. Jadi jangan mendahului kata Anies Baswedan. Bahkan Anies tak mau ambil pusing dengan wacana koalisi itu saat ini, kata dia, Timnas Amin dan para pendukungnya fokus untuk mengawal suara 14 Februari 2024. Bahkan isu wacana koalisi antara paslon nomor 1 dan 3 jika Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran, maka ya ini kian hangat katanya. Sejumlah lembaga survei juga merilis ya potensi besar Pilpres 2024 berlanjut ke 2 putaran. Bahkan satu sisi namun peluang ya koalisi ini bakal sulit karena Ahok bergabung dengan memenangkan Ganjar. Diketahui Ahok merupakan lawan politik Anies di Pilgub DKI Jakarta. Ahok bukan sampai di penjara dalam kasus penistaan agama. Dilansir dari Tinnyos, ya lembaga survei asing Roy Morgan merilis hasil jejak pendapat terbaru untuk mengukur tingkat elektabilitas para calon presiden menjelang pemilu di 2024. Ternyata ya Pak Prabowo di urutan 1 43%, Ganjar 30% dan Anies Baswedan 24%. Kalau kita merujuk pada lembaga-lembaga survei. Jadi bukan tidak mungkin ya koalisi-koalisi seperti itu begitu. Tergantung dari ketua umum partai. Ahok kan bukan ketua umum partai begitu kan. Jelas mereka kalau PDP berlabuh kepada Pak Jokowi ya silahkan. Tapi ya rasanya terjebak juga begitu. Sekirang ya kritik habis-habisan Pak Jokowi begitu. Kenapa? Ya karena pada kenyataannya ada intimidasi lah, ada inilah kezaliman ini dan itu banyak muncul spekulasi itu. Tapi rasanya bagi kami adalah secara rasionalitas ya PDP akan membantu kalau memang kalah akan berkoalisi dengan Anies Baswedan. Insya Allah. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.